Duel Gajah Mada vs 7 pejabat Dharma Putra. Pada masa Raden Wijaya memerintah, diangkat sebanyak 7 orang pejabat yang disebut Dharma Putra. Jabatan ini adalah jabatan khusus bagi putra-putra terbaik negara yang dianggap telah mendarmakan hidupnya untuk raja. Ketujuh orang Dharma Putra ini adalah Rakuti, Rasemi, Rapangsa, Rawedeng, Rayuyu, Rabanyak, dan Ratanca. Dari ketujuh Dharma Putra tersebut, yang sangat terkenal adalah Rakuti dan Ratanca. Rakuti terkenal karena berhasil menduduki istana kerajaan dan memproklamirkan diri secara sepihak menjadi Raja Majapahit. Sementara Ratanca terkenal karena mampu membunuh Jayanegara, Raja Majapahit kedua. Baik Rakuti maupun Ratanca, keduanya mati mengenaskan. Sebabnya karena kalah duel dengan Gajah Mada. Pada waktu itu Gajah Mada hanya seorang prajurit, yaitu prajurit yang kerjanya berdiri mematung di depan istana dalam rangka menjaga keamanan rajanya. Pada masa Raden Wijaya memerintah Majapahit, Dharma Putra merupakan pejabat kesayangan sang raja. Dari ketujuh Dharma Putra yang diangkat, semuanya mempunyai jasa dan keahlian masing-masing. Seperti Ratanca diangkat menjadi Dharma Putra karena dia berhasil menyembuhkan penyakit mematikan yang diderita raja. Rakuti diangkat menjadi Dharma Putra karena cakap dalam kemiliteran dan membanggakan negara. Begitupun dengan yang lainnya, mempunyai keahlian dan jasanya masing-masing. Selepas kematian Raden Wijaya, yang menjadi raja selanjutnya adalah Jayanegara, anak laki-laki satu-satunya Raden Wijaya dari seorang wanita Melayu. Raja ini diceritakan sebagai raja muda yang otaknya banyak dipengaruhi oleh Dyahalayudha, seorang patih licik yang menghalalkan segala cara. Kebijakan-kebijakan raja banyak dipengaruhi oleh hasutan Dyahalayudha, sehingga para pejabat Majapahit banyak yang disengsarakan dalam zaman ini. Pejabat-pejabat yang berseberangan dengan Dyahalayudha satu persatu dibunuh atas nama kerajaan. Tuduhannya macam-macam. Ada yang dianggap tidak becus bertugas sampai pada dituduh memberontak. Gesekan Dharma Putra dengan pemerintah Majapahit dimulai dari peristiwa pembunuhan Patih Nambi pada tahun 1316. Ayah Patih Nambi yang bernama Pranaraja meninggal dunia di Lumajang. Salah satu anggota Dharma Putra, yaitu Rasemi, ikut dalam rombongan pelayar dari Majapahit. Kemudian terjadi peristiwa tragis di mana Nambi difitnah melakukan pemberontakan oleh Dyahalayudha. Karena percaya dengan Dyahalayudha, Raja Jayanegara kemudian menghukum Nambi. Saat pasukan Majapahit datang menyerang, Rasemi masih berada di Lumajang bersama anggota rombongan lainnya. Mau tidak mau, ia pun bergabung membela Nambi. Akhirnya Nambi dikisahkan terbunuh beserta seluruh pendukungnya, termasuk Rasemi. Kisah tersebut dituturkan dalam naskah Kidung Sorandaka. Setelah peristiwa terbunuhnya Rasemi, keenam anggota Dharma Putra yang masih hidup menyimpan dendam terhadap Jayanegara dan Dyahalayudha. Amat dimaklumi, sebab di antara ketujuh anggota Dharma Putra tersebut terdapat ikatan batin satu sama lainnya. Terlebih-lebih pada waktu itu, roda pemerintahan Majapahit dijalankan tidak becus semenjak Jayanegara memerintah. Puncaknya pada tahun 1319, Rakuti bersama anggota Dharma Putra lainnya berhasil mempengaruhi pejabat-pejabat tinggi Majapahit untuk memberontak. Dalam pemberontakan ini, Rakuti berhasil merebut istana dan membunuh Dyahalayudha. Sementara Jayanegara sendiri berhasil diselamatkan oleh Gajah Mada ke suatu tempat yang jauh dari istana.
Dalam pemberontakan itu, satu-satunya anggota Dharmaputra yang tidak ikut-ikutan adalah Ratanca. Amat dimaklumi karena Ratanca merupakan seorang tabib yang tak minat dengan urusan politik. Lagi pula, ia seorang lembut yang tak pandai silat. Setelah keberhasilan Rakuti merebut istana raja, kemudian Rakuti dengan gegabah mengangkat diri sebagai Raja Mojopahit. Terang saja hal ini membuat pecah kaum pemberontak yang dipimpinnya, sebab mereka memberontak bukan untuk melawan negara, tapi bertujuan untuk menggulingkan Jaya Negara, untuk kemudian pemerintahan selanjutnya diserahkan kepada keturunan pendiri Mojopahit lainnya, bukan malah merajakan Rakuti yang seorang sudra. Di tempat persembunyiannya, Gajah Mada menjaga betul rajanya dari ancaman pembunuhan pasukan Rakuti. Selain itu, ia juga kadang memasuki ibu kota kerajaan guna memata-matai perkembangan kekinian dalam ibu kota. Mendapati sebagian besar pejabat kerajaan tidak setuju dengan dirajakannya Rakuti, Gajah Mada memanfaatkan suasana. Ia mempengaruhi pejabat-pejabat tinggi tersebut guna menggulingkan Rakuti dari tahta, sambil menjanjikan bahwa nantinya Jaya Negara akan berubah dalam memerintah selepas disingkirkannya Rakuti dari singgasana. Mereka pun kemudian setuju dengan usulan Gajah Mada. Setelah rencana penyusunan penggulingan Rakuti direncanakan dengan matang, pasukan Gajah Mada kemudian mengempur istana, dibantu oleh orang dalam istana yang tidak setuju dengan Rakuti. Dalam peristiwa ini terjadi duel antara Gajah Mada dengan Rakuti yang dibantu Rapangsa, Rawedeng, Rayuyu, dan Rabanyak. Kelimanya kemudian dapat dibunuh oleh Gajah Mada. Selepas kejadian itu, kemudian Gajah Mada membersihkan istana dari pendukung Rakuti. Baru kemudian setelah itu Raja Jaya Negara kembali dipulangkan ke istana. Dan mulai setelah itu Mojopahit kembali aman terkendali. Gajah Mada untuk selanjutnya tidak lagi tinggal di Mojopahit. Ia ditarik ke Daha dan dianugerahi jabatan sebagai patih di kerajaan Daha, negara bawahan Mojopahit. Yang menjadi penguasa Daha pada waktu itu adalah Dyah Wiyat. Meskipun Gajah Mada kini telah menjadi patih Daha, akan tetapi dikabarkan ia masih sering dipanggil ke istana Mojopahit oleh Jaya Negara. Setelah berlalunya waktu, rupanya Jaya Negara kembali kumat. Ia kembali memerintah dengan semena-mena. Adik-adik perempuan tirinya, termasuk Dyah Wiyat yang waktu itu menjadi penguasa di Daha, dilarang menikah. Bahkan ia berencana menikahi adik-adiknya. Tujuannya agar ia tetap menguasai seluruh negara tanpa harus terbagi-bagi. Kelakuan Raja Jaya Negara ini kemudian memancing emosi Ratanca, anggota Dharmaputra yang satu-satunya masih hidup. Ia muak dengan kelakuan rajanya. Ia pun kemudian memberi masukan kepada Gajah Mada agar ia mau mencegah kelakuan buruk rajanya. Tapi Gajah Mada sepertinya tak mau tahu dan tak mau menggubris. Pada suatu ketika, Jaya Negara terkena sakit bisul kronis. Bisulnya dikabarkan membengkak sehingga ia tak sanggup lagi untuk berjalan. Gajah Mada dipanggil ke istana, dan untuk mengobati sang raja dipanggillah Ratanca ke istana. Dalam kamar operasi yang pada waktu itu di dalamnya hanya ada Ratanca, Raja Jaya Negara, dan Gajah Mada. Kejadian yang tak terduga-duga terjadi. Ratanca menusuk Raja Jaya Negara dengan sebilah kerisnya. Terang saja Jaya Negara meronta-ronta menerima ajalnya. Mendapati keadaan tersebut, Gajah Mada kemudian memanting Ratanca hingga berkalang tanah. Duel antara keduanya kemudian tak terelakkan. Namun karena Ratanca bukan seorang pesilat, ia kemudian dapat dibunuh oleh Gajah Mada dengan mudah. Setelah peristiwa itu, kemudian karir Gajah Mada semakin cemerlang. Jika dahulu ia hanya seorang prajurit kelas teri,
Maka setelah peristiwa kemenangannya dalam duel dengan anggota Dharma Putra, ia kemudian seketika memperoleh jabatan yang tinggi. Pada awalnya, selepas ia mengalahkan Rakuti, ia diangkat menjadi Patih Didaha. Selanjutnya ia menjabat sebagai Mahapatih, Menteri Besar, dan Amangkubumi, Perdana Menteri, selepas berhasil membunuh Ratanca. Maka tanpa adanya peristiwa pemberontakan yang dilakukan oleh anggota Dharma Putra sebagaimana yang telah dipaparkan di atas, maka tidak akan ditemui dalam sejarah coretan mengenai Mahapatih Amangkubumi Gajah. Mahapatih dan Amangkubumi terbesar dalam sejarah Mojopahit Mada.